Para pecinta anime lovers, selamat datang di channel Sematon Anime. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan review-review anime lainnya di channel kita. Untuk video kali ini, kita akan membahas review One Piece Chapter 989 yang berjudul Kita Tidak Akan Kalah. Chapter ini dimulai dengan tumbangnya Big Mom akibat ulah Franky dan Brook yang menabraknya menggunakan Kurosai FRU. Para pasukan Kaido panik melihat Big Mom diperlakukan seperti itu. Mereka mengatakan jika Big Mom akan marah, mengamuk, dan akan membunuh mereka semua. Jadi mereka memilih untuk bersiap kabur. Jinbe yang melihat itu meminta Robin untuk membantunya mengatasi Big Mom yang akan mengamuk nanti. Karena Franky dan Brook telah menabrak orang yang merepotkan seperti Big Mom. Luffy lega melihat Franky dan Brook masuk ke medan pertempuran. Jadi, untuk saat ini, dia bisa fokus menuju tempat Kaido untuk membantu Kinemon dan kawan-kawan. Luffy yang melihat Shinobu membawa kabur Momonosuke mengatakan kepada Shinobu jika Yamato adalah sekutu mereka sekarang. Jadi, dia bisa mempercayakan Momonosuke kepadanya. Yamato pun mengejar Shinobu dan Momonosuke. Dia mengejar sambil mengatakan, "Kosuke Momonosuke, aku adalah Oden, aku akan melindungimu." Mendengar itu semua, Shinobu dan Momonosuke terkejut. Malahan, mereka berusaha kabur lebih cepat dari Yamato. Akhirnya, Shinobu menggunakan jurus Endo no Jutsu untuk kabur. Balik lagi ke Big Mom. Big Mom akhirnya bangkit dengan kemarahannya. Para pasukan Kaido yang melihat itu seketika kabur. Mereka tidak ingin terkena dampak dari amukan Big Mom. Hyogoro menyadari jika akan percuma saja melawan para pasukan yang tak ada habisnya ini. Jadi, dia mengubah incarannya ke para Tobiropo. Tidak perlu menang, menahan mereka saja sudah cukup. Big Mom yang sudah bangkit kembali melihat Brook lalu mengatakan, "Lama tidak berjumpa, Soul King. Kau memang berteman dengan banyak makhluk yang langka ya?" Franky menanggapi pertanyaan Big Mom. "Apa kau tertarik dengan tubuh besiku ini, nenek? Namaku adalah Franky. Aku seorang cyborg. Aku langka dan kuat." Nami yang melihat itu meminta Franky untuk tidak melawan Big Mom karena dia adalah seorang Yonkou. Franky pun menolaknya. Dia tidak akan mundur karena alasan lawannya adalah seorang Yonkou. Franky pun siap menyerang Big Mom dan sambil berkata kepada Nami, "Kau bercanda, Nami? Bukankah kau ingin membuat kapten kita menjadi Raja Bajak Laut? Bukankah kau ingin membuat kapten kita menjadi Raja Bajak Laut?" Di saat Franky siap menyerang Big Mom, dari arah belakangnya terjadi keributan besar. Rupanya, di sana muncul beberapa raksasa yang sedang mabuk parah dan mengamuk. Mereka rupanya adalah para Numbers. Franky yang melihat itu seketika teringat dengan Thriller Bark. Raksasa itu rupanya mirip seperti Owars. Big Mom menyadari jika para Numbers itu adalah produk gagal dari raksasa kuno yang dibeli Kaido di Panghasar. Franky seketika marah melihat apa yang ada di genggaman salah satu raksasa itu. Rupanya itu adalah Branchio Tank yang dikendarai oleh Usopp dan Chopper. Franky pun merubah targetnya. Seketika, dia langsung menembak raksasa yang memegang Branchio Tank dengan Radical Beam. Tanpa disadari Franky, dari area belakang rupanya Big Mom bersiap untuk menebas Franky dengan pedangnya. Tapi, dengan cepat, Jinbe menahan tangan dari Big Mom dan memutar tangannya ke belakang lalu membantingnya. Setelah membantingnya, dengan bantuan Robin mereka membuat Big Mom berguling-guling keluar dari kastil. Jinbe sangat senang melihat apa yang dilakukan oleh Robin. Itu melampaui ekspektasinya
Dan mungkin setelah ini, menurutnya Big Mom akan menjadi jauh lebih murka. Para pasukan Kaido terkejut melihat Big Mom babak belur seperti itu. Tapi yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah kehadiran dari sang kesatria laut dan mantan Shichibukai, yaitu Jinbe. Franky yang melihat Brand Shot Tank terlepas menghubungi Usopp dan Chopper yang ada di dalamnya. Franky meminta mereka keluar karena Franky akan melakukan docking. Luffy akhirnya sampai di panggung eksekusi, dan rupanya Queen juga masih ada di sana. Queen terkejut melihat Luffy bisa sampai di sana. Dan tiba-tiba, entah dari mana, Zoro juga muncul di tempat tersebut. Zoro yang melihat Luffy akan menuju tempat Kaido ingin juga ikut bersama ke sana. Setelah merasa semua aman, Luffy dan Zoro meluncur ke atas kastil Onigashima. Tapi, tiba-tiba mereka berdua tertangkap oleh Queen yang berubah ke mode Zoan-nya. Queen menangkap mereka dengan gigitannya dan King pun datang dengan mode Zoan-nya bersama pasukan udaranya. Queen pun melempar mereka berdua kembali ke bawah. Franky memulai penggabungan antara Kurosei FLU dengan Pressure Tank. Melihat proses penggabungan itu, Usopp dan Chopper merasa takjub. Sanji yang dipentalkan oleh King menjadi sangat kesal karena rupanya baju sirah yang dipakai King sangat kuat. Para pasukan samurai panik melihat satu persatu anggota topi jerami jatuh ke bawah. Akhirnya, karena hal itu semua, anggota dari bajak laut topi jerami bisa berkumpul semua. Tapi, entah kenapa, walaupun mereka sedang dikelilingi musuh, Hyogoro merasa mereka tidak akan kalah. Dan akhirnya Luffy pun mengatakan, "Aku akan ke tempat Kaido dan akan menghajarnya. Sisanya kuserahkan pada kalian semua." Semua anggota bajak laut topi jerami pun menjawab, "Siap, serahkan pada kami semua." Oke, anime lovers, sekian review dari Sematon Anime, dan tidak capek-capeknya kita mengingatkan sekali lagi untuk klik like, subscribe, serta klik tombol lonceng pada pojok kanan dari video ini untuk mendapatkan review-review anime lainnya dari channel Sematon Anime. Terima kasih, suksema, arigatou gozaimasu, and sayonara.